السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأنبياء. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وأدام نفعنا في علومه في دارين آمين. العجب كل العجب ممن يقرب ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمى الأبصار الآية. العجب كل العجب heran, sungguh heran. Mimman yahrabu mimman lan fikaka lahu anhu, daripada orang yang berlari dari zat yang tidak dapat berlepas diri baginya darinya. Wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah, dan dia menuntut sesuatu yang tidak kekal baginya sertanya. Fa innaha, karena sesungguhnya la ta'mal absaru al-ayata, tidaklah buta mata-mata itu. Al-ajab kullal ajab, heran, sungguh heran. Mimman yahrabu mimman lan fikaka lahu anhu, daripada orang yang berlari menjauh dari zat yang tidak bisa dia berlepas dari. Jadi beliau mengatakan, beliau mengherankan diri kepada orang yang mau meninggalkan Allah, padahal Allah tidak bisa dia berlepas diri dari Allah. Apapun segala sesuatunya, kita enggak bisa berlepas diri dari Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada segala sesuatu ini kecuali dengan bantuan Allah. Jadi kalau ada orang lari dari Allah, heran, kenapa bisa dia lari dari Allah? Kenapa dia enggak minta bantuan Allah? Dia minta bantuan kepada selain Allah. Ada suatu rumah makan, dia ingin supaya orang banyak yang mengunjunginya. Akhirnya dia pakai apa? Dia pakai cara pelayan-pelayannya berpakaian seksi. Nah, ketika dia berpakaian seksi, baru-baru iya banyak yang datang, tapi lama-lama banyak kecaman. Waktu berlalu berjalan, akhirnya apa yang terjadi? Gulung tikar. Jadi dia beranggapan bahwasannya dengan membuka aurat itu akan banyak pengunjung.
Dia nggak pikirin tuh, padahal dengan buka aurat itu melanggar perintah Allah. Maka orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah, tidak berpegang kepada selain Allah, maka dia pikirkan tuh bagaimana caranya Allah ridho kita berdagang. Jadi kalau kita pengen berdagang, cari bagaimana supaya Allah ridho sama kita. Maka ketika kita buka perdagangan kita, baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca, hanya kepada Allah kita berserah diri, tidak ada daya dan upaya kita, enggak ada. Semuanya daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang begitu. Jangan pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Walau di awal buka kita dalam berdagang sepi, nggak masalah. Yang penting di awal sudah kita berpegang kepada Allah. Insya Allah tuh duit walau dikit berkah. Dan kita akan mempunyai spirit ketika kita berdagang, pegangnya sandarnya Allah. Insya Allah enggak ada rasa putus asa. Tapi kalau kita pegangnya selain Allah, apalagi yang bertentangan dengan Allah, entar ketika dagangannya surut, enggak pasang lagi surut, itu akan mulai kendor tuh hati, semangat berdagangnya. Tapi kalau umpama pegangnya kepada Allah ketika surut berdagangnya, apa yang ada di hati kita? Ini adalah ujian, terus lagi diuji sama Allah. Jadi semangatnya tetap membara. Kenapa? Karena diawali dengan yang baik. Nah, kalau pengen dagang begitu, insya Allah di samping ya sistem dagang kita tidak lupakan. Ya. Itu namanya dalam bentuk ikhtiar, mesti itu. Kalau orang berdagang bagaimana ya, itu dalam bentuk ikhtiar, silakan saja. Tapi yang paling pokok adalah kita serahkan kepada Allah. Apa saja nih contohnya, diantaranya berdagang ya. Jadi heran kalau ada orang lari dari Allah yang enggak bisa berlepas diri dia dari Allah. Wa yatlubu ma la baqa lahu, dan dia menuntut apa yang enggak kekal baginya. Selain Allah enggak kekal. Ya, selain Allah enggak kekal. Fa innaha la ta'mal absar al-ayat. Karena sesungguhnya tidaklah buta mata-mata itu. Yang buta adalah mata hatinya. Jadi kalau ada orang berpegang teguh kepada selain Allah, sesungguhnya hatinya buta. Mata hatinya yang buta. Dia enggak bisa lihat sesungguhnya siapa yang kuasa ini. Kalau dia berpegang teguh kepada Allah, berarti kan apa? Yang kuasa di hatinya adalah selain Allah. Padahal yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Allah, insya Allah tenang hatinya dan bahagia. Kita lagi sakit, pegangnya Allah, sandarnya Allah. Yakini bahwasanya tidak ada yang memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hati kita. Lagi berduka kita, lagi bersedih kita, ingat sama Allah, tenang itu.
Tapi kalau selain Allah kita pegang, hati kita terus enggak tenang. Bagaimana penjelasan beliau? Al-ajabu, tadi penjelasan saya sebagai pengantar aja ya. Al-ajabu kullal ajabi, heran sungguh heran, mimman yahrabu, daripada orang yang lari, mimman lan fikaka la'umahu, dari zat yang tidak bisa berlepas diri baginya darinya. Dia lari. Siapa tuh? Dia lari dari zat yang tidak bisa dia berlepas diri darinya. Siapa? Wa huwallahu ta'ala, yaitulah Allah Ta'ala. Ini Allah adalah zat yang kita enggak bisa berlepas diri dari Allah. Segala sesuatunya kita mesti dengan Allah. Enggak bisa kita berlepas diri dari Allah. Bi alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilaih, dengan bahwa dia tidak berbuat akan sesuatu yang dapat mendekatkan dia kepada Allah. Dia enggak mau tuh berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, malah justru sebaliknya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, dia menuntut sesuatu yang tidak kekal baginya bersamanya. Apa tuh? Wa huwa dunya, itulah dunia, dicari dunia. Wa kullu syai'in siwal maula, dan setiap sesuatu selain Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Bi ayyuqbila ala syahawatihi, dengan bahwa dia menghadap ke atas segala keinginan-keinginannya. Jadi dunia diperturutkan olehnya. Wa yatba'u hawa, dan dia ikutin hawa nafsunya. Pengen ini, pengen itu. Rumah udah cukup, pengen rumah yang bagus, yang cakep gitu. Padahal udah ada. Sampai ngutang-ngutang. Ya kalau umpama punya duit cukup ya silakan. Ya. Niatin untuk enak ditinggalin ya. Bukan niatnya untuk bermegah-megah, bukan. Tapi kalau umpama dia sampai ngutang-ngutang, bikin rumah yang gede ya, sampai ngutang-ngutang, ini namanya maksain diri. Nggak boleh begitu. Itu udah duniawi. Beli kulkas ya, lemari es, pengen yang 4 pintu yang gedean, sampai ngutang-ngutang. Yang kecil emang apa? Biar gedean dikit ya, biar banyakan muatnya. Pengen ngutang-ngutang ya, ini nggak boleh kayak begini. Ya kalau secara fikih ya mubah hukumnya, mubah-mubah aja. Kalau secara fikih mah ya boleh, secara fikih mah. Hukumnya apa? Kalau ditanya ya jaiz. Ngutang boleh nggak Pak? Boleh. Cuma kalau yang akhlak tasawuf ya itu nggak baik. Umar bin Khattab ketika beliau ingin minjam uang, ketika itu anak beliau pulang-pulang nangis dari sekolahnya. Siapa yang tidak sedih lihat anak nangis? Lalu ditanya, kenapa engkau nangis? Anaknya pulang-pulang nangis ya, dengan histeris. Kenapa engkau nangis? Saya dikatain Pak, bahasa gitu begitu ya, hai sumakola. Saya dikatain, kenapa? Katanya anak Amirul Mukmin kok pakaiannya tambelan. Saya malu Pak. Oh iya, baik. Akhirnya beliau kirim salam, tulis surat kepada bendahara negara mau pinjam uang.
pinjam uang. Akhirnya bendahara negara balas suratnya. Dibalas suratnya bukan dikasih pinjam uang, ditanya lagi, apakah engkau yakin wahai Amirul Mukminin umurmu sampai buat bayar uang, buat bayar utang? Dikata gitu Umar bin Khattab nangis. Masya Allah, akhirnya enggak jadi minjem. Kemudian beliau berkata kepada anaknya, hai Sumakola, ya, kamu berangkat sekolah sebagaimana biasa, pakaian kamu biar tambelan gak apa-apa. Subhanallah, itu presiden, anaknya bajunya tambelan. Oh, ini jangankan presiden, RT aja bajunya cakep-cakep ya. Ada pejabat kita katanya yang paling kecil hartanya, katanya paling miskin, paling sedikit ya hartanya di antara pejabat-pejabat yang lain. Paling sedikit berapa? 4 miliar. Itu bukan paling sedikit. Banyak-banyak semua, cuma dibandingkan sama yang lain emang lebih sedikit. Ya Allah, itu baru ya tingkat pejabatnya, belum yang pemimpinnya. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Ya. Jadi dia ikutin keinginan-keinginan dunianya. Apa aja TV mau yang lebih bagus lagi, itu dunia. Yang kecil pengen lebih gedean lagi biar enak jelas ngelihatnya. Udah TV sekarang udah kagak laku ya. Udah jarang yang ngeliat TV kan? Ya anak punya HP. Jadi dunia ya, sepanjang kita masih bisa lakukan yang ada, kita kerjain aja yang ada. Kalau sudah tidak bisa lagi, baru kita pakai yang lain. Takutnya lupa diri kita. Takutnya kita lupakan Allah. Takutnya kita termasuk orang yang memperturutkan nafsu. Takutnya Allah menilai kita meninggalkan Allah. Takut itu aja. Sama dengan kita kepada seseorang yang kita cintai, kan kadang kita takut beliau tidak mencintai kita lagi. Kan ngeri kalau begitu, nggak mencintai kita lagi. Nah, sama Allah pun kita punya rasa itu, takut. Namanya maqam ya, khasyah. Ahlul khasyah, ahli takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la ta'mal absaru al-ayata. Maka sesungguhnya tidaklah buta oleh mata-mata itu. Iqra'il ayata. Ai inna dzalika nasyi'un, artinya sesungguhnya demikian itu timbul min ama qalbihi, daripada buta hatinya. Jadi orang yang memperturutkan nafsunya, dia menuntut apa yang tidak kekal, yaitu menuntut dunia dan setiap sesuatu yang selain Allah. Dia ikuti hawa nafsunya, itu dikarenakan min ama qalbihi, buta hatinya, buta hatinya. Wa wujudi ja'lihi bi rabbih, dan ada bodohnya dia kepada Tuhannya. Bodoh amat tentang Tuhannya, enggak ngerti tentang Tuhannya, enggak paham tentang Tuhannya. Kayak kita Pak Ahmad,
Kita suka bicara, dia belum paham, dia belum paham kita, ya. Dia belum paham kita. Sebabnya kita ngomong begitu, dia belum paham gua. Nah kalau udah paham ya. Sama kita sama Allah pun, kalau kita udah paham Allah, kita ngerti Allah, namanya ma'rifah kepada Allah, sikap kita beda sama orang yang jahil kepada Allah. Sikapnya beda. Orang yang kenal sama yang enggak kenal, sikapnya beda. Lihat orang sufi, Pak. Orang sufi rata-rata tenang semua, kalem, enggak gerasa-gerusu, tenang. Bukan berarti enggak paham ilmu. Oh, dalam. Saking dalamnya tenang, seperti laut di tengah airnya tenang. Orang yang banyak ilmunya begitu, tenang. Li'annahu istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khairun. Karena bahwasannya dia itu telah menukar yang rendah dengan yang lebih baik. Dia tukar yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Dia tukar. Dunia ini rendah, akhirat tuh baik. Dia tukar. Iya. Giliran ngaji, Pak, umpamanya giliran ngaji. Giliran ngaji ada teman tukang ngobek datang ke rumah kita. Nah, ini penting nih. Kira-kira ngaji apa kagak? Di situ. Di depan mata lagi. Itu ujian, ya. Kita diuji begitu, ujian kita, Pak. Yakin kita, ya, di situ diuji. Rezeki itu, ya, rezeki itu enggak bakal ketuker. Kalau emang orang dapat rezeki, bakal dapat. Kalau emang enggak bakal dapat, enggak bakal dapat. Ya. Pernah enggak kita pengen bagi sesuatu, orangnya enggak datang, apa kata kita? Si anu mana? Kita nih yang mau bagi, si anu mana? Oh, enggak datang, Pak. Kirimin kita. Suka begitu kan? Itu kita yang ngasih, itu kita manusia biasa. Kenapa kita mau bagi dia? Karena dia biasanya datang. Dia biasanya datang, mesti dibagi. Kirimin, atau tunggu dia. Begitu kita pikiran kita. Allah lebih daripada itu, Pak. Allah lebih daripada pertimbangan baik kita. Allah lebih daripada kebijaksanaan kita. Jadi nggak usah khawatir. Nah, gunakan akal sehat kita. Nggak usah khawatir. Menangkan Allah, menangkan syiar agama Allah. Ntar dulu ya, ntar insya Allah. Habis nih, tunggu. Nah, kalau namanya rezeki enggak bakal meleset. Kalau bukan rezeki, Pak, ya Allah, tinggal satu tanda tangan aja kagak jadi. Tinggal satu tanda tangan kagak jadi. Itu ada orang cerita sama saya, tinggal satu doang kagak jadi. Ya Allah, ya Rasulullah, ya itu bukan rezeki kita. Kalau bukan rezeki ya kayak begitu. Ya kalau udah rezeki, ya Allah, datang aja duit sama kita.
Ya. Jadi percayalah, kalau kita pegang teguh Allah, insya Allah Pak, bahagia dunia akhirat. Karena Allah udah katakan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah akan berikan solusi setiap masalah, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pegang itu, pegang itu. Pokoknya kalau orang yang takwa kepada Allah nggak bakal susah, nggak bakal susah. Iya, nggak bakal susah. Wa asarul faniya alladzi la baqa'a lahu 'alal baqi alladzi lan fikaka lahu anhu. Wa asarul faniya, dan dia mengutamakan yang fana, yang hancur. Dia utamakan dunia, allazi la baqa lahu, yang enggak kekal baginya, alal baqi, atas yang kekal, allazi lan fikaka lahu anhu, yang tidak bisa terlepas baginya darinya, yaitu Allah. Jadi dia utamakan yang enggak kekal, dia utamakan yang enggak kekal. Ya kita atur aja lah ya, kecuali memang kita kerja atau apa ya, nah itu kita diatur oleh atasan kita, itu kita aturnya. Jangan sampai kita kerja berhenti gara-gara ngaji, ya jangan juga ya. Punya anak, punya bini, jangan juga ya. Ngaji itu tidak menghalangi kita untuk mencari nafkah, tidak. Ngaji itu tidak menghalangi kita untuk menjadi orang yang kaya raya, tidak. Ya, berdekat diri kepada Allah tidak menghalangi kita untuk menjadi orang yang miliarder, enggak. Menjalani ya sufi, menjalani tasawuf tidak menghalangi kita untuk menjadi orang yang ya kaya raya tapi agamis. Walau kanat lahu basiratan, ya. Walau kanat lahu basiratan la akasal amru, dan jikalau ada baginya mata hati, maka terbaliklah perkaranya. Ya. Jadi dalam perkataan beliau ini kita disuruh ya al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu mimman lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu fa inna la ta'mal absaru al-ayata. Kita ya disuruh untuk menuju Allah, jauhin selain Allah. Untuk menuju Allah tadi saya katakan tidaklah kita meninggalkan kerjaan kita, enggak. Menjadi seorang apa? Seorang pilot, enggak. Meninggalkan kita menjadi seorang dokter, enggak. Menjadikan kita meninggalkan ya apa kerjaan-kerjaan yang lain, enggak. Dekat kepada Allah tetap masih dalam kerjaan kita, menjadi seorang apa panglima negara ya, apa aja ya, menjadi seorang pengusaha, tidak menghalangi itu, enggak. Semuanya bisa kalau kita mau. Yang penting kita tahu cara-caranya ya. Ini menjadi pelajaran kita yang sangat berharga. Utamakan Allah. Kalau Allah kita pegang, insya Allah kita tenang semuanya, enggak bakal menyesal di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala la tarhal min kaunin ila kaunin. Ini masih sambungannya juga nih, apa namanya,
masih kita disuruh pegang Allah, jauhin selain Allah.